Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, adik-adik, alhamdulillah di pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan kembali hafalan kita di surat Al-Lail di ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14 dengan menggunakan buku hafalan metode Umi yang ada di layar kaca kalian. Dengan menggunakan buku metode ini, seperti biasa kita akan mengulang-ulang di hafalan ayat tersebut sebanyak 30 kali. Di mana satu kali mengulang sampai 20 kalinya kita mengulang ayat tersebut, kita menghafal dengan tetap melihat tulisan ayatnya. Sedangkan untuk ke 21 kali sampai ke 30-nya kita mengulang ayat tersebut tanpa melihat tulisannya. Seperti yang insya Allah sudah kita laksanakan di pekan yang lalu. Untuk itu, kita langsung saja membuka buku Umi hafalan kita di halaman 21. Di halaman 21 kita bisa lihat ada surat Al-Lail di bagian pojok kanan paling bawah. Nah, pada ayat ke-8, 9, dan 10 itu ayatnya diberi warna hijau. Artinya kita akan menghafal ketiga ayat tersebut sebanyak 30 kali. Yang perlu kita perhatikan di ayat ke-8 yaitu ada huruf mim bertasydid. Maka nanti ketika membacanya harus ditekan 3 harokat. Lalu di bacaan selanjutnya ada nun sukun bertemu huruf ba. Nanti bunyinya akan menjadi huruf mim dan akan kita tekan sebanyak 3 harokat. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya di ayat tersebut atau di ayat ini yaitu di huruf ghain sukun. Nah, di sini ketika membaca ghain sukun nanti tidak boleh dibaca pantul. Langsung saja Bapak akan contohkan cara membaca ayat ke-8. Mudah-mudahan kalian bisa memperhatikan terlebih dahulu untuk bacaan di contoh bacaan di ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna. Ingat ya, tadi ditekan 3 kali, 3 harokat. Mam ini ditekan juga sama 3 harokat. Dan yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah huruf ghain sukun yang tidak boleh dibaca pantul. Bapak akan ulangi sekali lagi. Wa amma man bakhila wastaghna. Seperti itu ya. Lalu di ayat ke-9. Hati-hati pada bacaan lam yang diberi sukun atau lam yang bersukun. Nanti ketika menyebutnya atau membacanya tidak boleh sampai dibaca pantul. Jangan sampai nanti dibaca pantul. Bapak akan contohkan cara membaca di ayat ke-9. Wa kadzdzaba bil husna. Bil husna. Jangan sampai dibaca pantul. Bapak akan ulangi. Wa kadzdzaba bil husna. Seperti itu ya. Lalu di ayat ke-10 yang perlu diperhatikan juga di huruf ha yang diberi dhammah panjang, maka nanti akan dibaca panjang 2 harokat. Dan hati-hati juga pada bacaan nanti kalian
ketika membaca, yaitu di huruf lam sukun. Jangan sampai terbaca pantul. Bapak akan contohkan cara membacanya di ayat ke-10. Fasanuyassiruhu lil usra. Dan hu-nya tadi dibaca panjang 2 harokat. Baik, Bapak akan membaca 3 ayat sekaligus di ayat ke-8, 9, dan 10. Jadi kalian tolong perhatikan dengan baik-baik. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Setelah 1 kali kalian membaca, seperti biasa, setelah itu kalian isi kembali kolom coretan yang ada di samping dengan memberi 1 kali garis dari kiri ke kanan. Setelah itu kalian kembali mengulang untuk yang kedua kalinya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Setelah 2 kali membaca, kita seperti biasa langsung mengisi kolom coretan yang ada di sampingnya dengan sebanyak 1 kali. Bapak akan mengulang yang ketiga kalinya di ayat ke-8, 9, dan 10. Jadi kalian perhatikan kembali bacaan ayat tersebut. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Lalu seperti biasa, kembali kalian isi kolom coretan yang ada di samping untuk yang ketiga kalinya. Begitupun untuk yang keempat kalinya kalian mengulang ayat tersebut, kelima, 6, dan seterusnya sampai 10. Seperti biasa, ketika nanti kalian mengulang ayat tersebut yang ke-11 kalinya, kalian langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping halaman dengan memberi coret dengan arah berlawanan. Begitupun untuk menghafal yang ke-12 kalinya, kita langsung mengisi di kolom coretan dari kiri ke kanan pada lembar yang sebelah kiri. Begitupun untuk menghafal yang ke-13 kali, 14 kali, sampai yang ke-20 kali. Kita nanti setelah menghafal 20 kalinya, kita langsung isi di kolom yang ada di sebelahnya. Yang ke-21 kalinya kita mengulang, kita akan menghafal ayat tersebut tanpa melihat tulisannya. Jadi untuk yang ke-21 kali sampai ke-30 kali, kita menghafal ayatnya tanpa melihat tulisannya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Setelah itu seperti biasa, kita langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping. Untuk yang ke-21 kali, kita beri garis dari kiri ke kanan secara garis lurus. Begitupun untuk nanti ketika kita menghafal untuk yang ke-21, ke-22 kalinya tanpa melihat tulisan dan tetap mengisi kolom coretan. Sampai ke 30 kalinya, kita menghafal tanpa melihat tulisan ayatnya. Insyaallah dengan kita mengulang sebanyak 30 kali, mudah-mudahan kita sudah bisa hafal ke 3 ayat tersebut. Setelah tadi kita sudah selesai menghafal ke 3 ayat sebelumnya, di ayat 8, 9, 10, kita akan melanjutkan hafalan kita di ayat 11, 12, 13, sampai 14. Di mana dari keempat ayat yang akan kita baca atau kita hafal selanjutnya ini, seperti biasa kita akan mengulang-ulangnya sebanyak 30 kali. Di mana 1 kali mengulang sampai 20 kalinya mengulang ayat tersebut, kita menghafal dengan tetap melihat tulisan. Dan untuk yang ke-21 kali sampai ke 30 kalinya kita menghafal
tanpa melihat ayatnya, namun tetap mengisi kolom coretan yang ada di samping. Sebelum kita membaca atau sebelum Bapak mencontohkan contoh bacaan ayat di 11, Bapak akan sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca di ayat tersebut. Yaitu ketika di ayat 11 hati-hati terdapat goin sukun. Nanti goin sukunnya jangan sampai dibaca pantul. Lalu di bacaan anhu, nun sukunnya itu dibaca jelas tanpa dengung. Lalu di huruf hu-nya dia terdapat domah panjang dan diberi coret panjang, jadi dia akan kita baca panjangnya 4 harokat. Lalu setelah itu ada huruf za yang akan kita baca panjang 2 harokat, dan terakhir huruf da yang diberi tasydid dan dia diberi coret panjang, dan di waqaf kita akan membacanya panjang 4 harokat. Bapak akan contohkan cara membaca di ayat 11, jadi kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Bapak ulangi. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Seperti itu ya cara bacanya di ayat ke-11. Lalu kita berlanjut di ayat 12. Hati-hati terdapat huruf nun yang bertasydid, huruf nun yang bertasydid. Jadi nanti huruf nun yang bertasydid kita akan baca ditekan 3 harokat. Lalu ada huruf na yang dibaca panjang 2 harokat. Lalu huruf lam yang bersukun jangan sampai kita baca pantul. Bapak akan contohkan untuk di ayat 12. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Ya, jadi seperti itu ya untuk membaca di ayat ke-12. Sebelum membaca ayat ke-13, ingin ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan juga, yaitu pada kalimat nun bertasydid. Jadi nanti nun bertasydidnya harus ditekan 3 harokat. Begitupun di huruf na yang di sini, nun yang di sini harus dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya pada lam sukun. Nah, lam sukun di sini jangan sampai nanti terbaca pantul. Dan yang terakhir nanti di huruf la. Ini la-nya dibaca panjang 2 harokat. Baik, kalian dengarkan, Bapak akan coba mencontohkan cara membaca ayat ke-13. Wa inna lanal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Jadi seperti itu ya cara membaca di ayat ke-13. Selanjutnya di ayat 14. Hati-hati nanti ketika membaca fa'anzar, huruf nun sukunnya di sini harus dibaca dengung, dan dibaca dengung 3 harokat. Dan lalu di sini di huruf ra yang berfathatain bertemu huruf ta, nanti juga kita harus baca dengung dengan dengung yang 3 harokat. Lanjut saja, Bapak akan contohkan cara membacanya. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. Nah, seperti itu ya nanti cara membacanya di ayat 14. Baik, Bapak akan membacakan contoh membaca ayat 13 sampai 14 secara sekaligus. Wa ma yugni anhu maluhu
إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. Ya, seperti biasa, setelah kita selesai satu kali membaca, kita langsung isi ke kolom coretan yang ada di samping. Selanjutnya Bapak akan bacakan untuk yang kedua kalinya. Jadi kalian perhatikan kembali. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza. Ya, lalu kita kembali isi kolom kotak coretan yang ada di samping untuk menandakan kita telah mengulang 2 kali di ayat tersebut. Kita akan bacakan yang ketiga kalinya untuk di ayat 11 sampai 14. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza. Setelah itu kita langsung mengisi di kolom coretan yang ada di samping untuk yang ketiga kalinya. Begitupun terus sampai ke 10 kalinya kita mengulang ayat tersebut dan kita mengisi di kolom kotak sampingnya. Setelah 10 kali kita lanjut nanti menghafal ayat tersebut, ayat 11 sampai 14 yang ke-11 kalinya. Dan jika kalian telah menghafal ayat tersebut setelah 11 kalinya, kalian langsung bisa mengisi di kolom coretan yang ada di samping untuk menandakan kalian telah menghafal ke-11 kalinya. Begitupun setelah nanti kalian menghafal yang ke-12 kalinya, di ayat 11 sampai 14 kalian bisa langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping. Begitupun yang selanjutnya untuk yang ke-13, 14 kalinya, 15 kalinya, 16 kalinya sampai ke 20 kalinya. Kalian mengulang ayat tersebut dengan melihat tulisannya. Dan seperti biasa setelah 20 kali kita mengulang, untuk mengulang yang ke-21-nya, kita tutup saja langsung bukunya. Dan langsung kita membacakan ayat tersebut tanpa melihat tulisannya. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza. Nah, setelah itu kalian bisa langsung mengisi di kolom coretan untuk menghafal yang ke-21 kalinya dengan memberikan garis dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan secara garis lurus. Begitupun untuk menghafal yang ke-22 kalinya tanpa melihat tulisan, kalian setelah itu bisa langsung mengisi ke kolom coretan. Begitupun seterusnya sampai ke 30 kali kita menghafal ayat tersebut tanpa melihat tulisannya dan kita bisa langsung isi kolom coretannya. Untuk itu, pada pembelajaran kali ini tugasnya adalah kalian menghafal surat Al-Lail ayat 8 sampai 14 dengan menggunakan buku metode ini dengan penerapan kotak coretan yang telah tadi Bapak praktekkan. Dan hasil hafalan kalian dapat kirimkan ke grup yang telah ada dalam bentuk video rekaman. Adapun bagi kalian yang ingin menambah hafalan pribadinya, jika kalian memiliki hafalan yang lebih dari surat Al-Lail, misalkan surat Asy-Syam ataupun surat yang setelahnya, kalian dapat kirimkan juga ke kontak
WA Bapak saja untuk hafalan pribadinya dalam bentuk video rekaman juga. Jadi untuk hafalan wajibnya adalah menghafal surat Al-Lail ayat 8 sampai 14 dengan menggunakan buku metode ini. Dan hafalan pribadi, sifatnya tidak wajib dan bisa kalian kirimkan juga hafalannya untuk hafalan pribadi ke kontak Bapak saja langsung ya. Itu saja dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Jangan pernah bosan untuk menghafal meskipun dalam suasana pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan dengan kita menghafal ini menjadikan suatu catatan amal ibadah yang bernilai pahala bagi kita. Bapak akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.